Saat ini saya bersama Ustadz Yusuf Helmi, Ustadznya Tawangmangu. Masya Allah. Ustadz dengan jadwal 150 kajian per bulan. Masya Allah. 150 itu jadwal per bulan. Ya, lebih malah itu. Waduh. Gimana Ustadz ceritanya? 29 grup ngaji intensif di Tawangmangu. Kok Ustadznya cuma jenengan? Yang lain kemana? Ada, ini saya cerita tadi kan yang khusus saya ampuh. Ya. Kita tuh ada 9 ustadz satu tim. Itu mereka juga ngopeni taklim itu. Yang 29 ini? Enggak. Beda lagi. Bismillahirrahmanirrahim. FKAM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Saat ini saya bersama Ustadz Yusuf Helmi, Ustadznya Tawangmangu. Masya Allah. Kalau saya baca CV-nya Ustadz, ini ada yang menarik menurut saya Ustadz. Gimana itu? CV-nya antum ini. Ustadz dengan jadwal 150 kajian per bulan. Masya Allah. 150 itu jadwal per bulan. Ya, lebih malah itu. Waduh. Gimana Ustadz ceritanya? 150 bagi 30 itu sehari 4 ya minimal ya. Iya, 4 sampai 5. 5 ya. Iya. Lah kan gini Mas. Jadi dulu saya pernah ngobrol juga sama satu marmita itu pas beliau itu ngerti jadwal itu kayaknya wah nggak mungkin ini karena persepsi beliau itu di Jakarta sehari 3 kali itu sudah berangkat dari subuh sampai Isak gitu ya capek. Nah ini saya perlu sampaikan itu yang kayak yang yang pasti itu. Kita kan ada kajian rutin kecil-kecil intensif. Ya itu memang kecil-kecil lah rata-rata antara 10, 15 maksimal 20. Itu jadi semacam halaqah kecil-kecil itu Syekh Putra 11 grup, Syekh Putri ada sekitar 18 grup. Nah, itu aja kan berarti total sudah 29. Nah, 29 itu kan mingguan berarti satu bulan dari situ aja sudah 140-an kan. 30 kali. Ya, itu terus ditambah nanti kajian rutin misalnya masjid pada maghrib itu ada 5 tempat kasepuan dan sebagainya itu berarti sekitar 7. Nah, 7 hitungannya satu bulan 7 kali 4 sudah tambah 28. Belum lagi tablik isi dental, belum lagi nanti koordinasi atau kegiatan masyarakat RT itu ada tausiah sekarang itu. Jadi kalau itu maksudnya dihitung semua itu mungkin 200-an ya kecil-kecilan. Jadi gini persepsinya itu kalau di kampung itu karena jaraknya pendek, kemudian kegiatannya rapat itu misalnya satu majelis itu misalnya sesore bisa 2 atau 3 aja kadang-kadang pernah bisa. Sore. Satu misalnya pada asar sampai maghrib itu nanti 2 grup ngaji bareng. Sana acaranya acara mereka dulu qiraah terus kultum lain-lain absensi nanti terakhir tausiah. Ini nanti satu saya datang tausiah dulu nanti baru saja nanti acara tausiah didahulukan nanti acara mereka baru yang belakangan. Jadi misalnya pada 2 tempat, pada asar 2 tempat, pada maghrib, pada isya. Terus itu jadi paham, kan teritorialnya dekat ya. Teritorial dekat jadi terjangkau semuanya dengan motor speknya sudah dibikin untuk jalan halus, jalan grunjal sudah ada spesifikasinya itu motornya itu. Motornya beda-beda ya. Kalau jalan terjal naik trail. Jalan terjal ada Mega Pro itu, jalan halus ada NMAX terus nanti jauh ya walaupun geledekan itu ada mobil gitu ya. Terus butuh mobil cepat ada mobil peduli dakwah mobil rekan yang bisa sudah diamanahkan ke kita itu. Masya Allah, tabarakallah. Oh gitu Ustaz ya. Masya Allah. Saya sampai tadi juga membaca itu piye ngatur jadwalnya ini. Berarti kalau sehari itu keluar dari rumah jam berapa Ustaz? Ya kalau selain Selasa sama Kamis itu full dari pagi bahkan sebelum subuh. Kalau Sabtu Ahad mesti sebelum subuh. Jumat Sabtu Ahad tuh sebelum subuh mesti pulang jam 10 itu. Jadi itu mobil itu kayak rumah tanpa sertifikat ini. Itu dulu mobil tak copot ya tuh ada stop kontak ada apa jadi kita muter-muter keluarga ada magic jar season taruh situ jadi muter. Lengkap ya. Jadi kan ada kajian khusus Ikhwan, kajian Ummahat, kajian Ahwat itu nanti karena sekalian bareng-bareng biar efektif kita jak sekalian. Ajak sekeluarga. Gitu ya. Tapi biasa itu anak-anak jak kecil itu hidupnya
itu bocah dalanan istilahnya. Udah penuh dolan terus. Berarti istri sama anak selalu diajakin gitu. Ya seringnya. Sering Karena kegiatannya mesti ada yang istri saya terlibat, ada anak saya terlibat. Jadi anak juga ngajar tahsin, istri ngajar fikih. Ya, nanti satu majelis itu kan ada fikihnya, ada tahsinnya, ada materi inti. Nanti saya ngisi bertiga itu. Jadi saya tahsin nanti diajar anak saya, nanti saya fikih harian lah, fikih untuk ibadahnya itu kayak toharoh, wudhu, sholat itu saya praktis langsung praktek. Nanti biasanya istri saya itu saya praktek jenazah juga. Nah itu jadi taklimnya itu memang komplit itu, semua aspek itu kita programkan itu. Keluarga dakwah nih berarti dari mulai suami, istri, anak semuanya ikut andil dalam dakwah. Masya Allah, habis waktunya buat dakwah nih. Kita kembali ke cerita awal dulu, Ustaz. Iya, gimana? Antum orang asli orang mana, Ustaz? Saya asli Purworejo, mbah-mbah saya itu artinya satu mbah semua sama keluarga besar dari ustadz-ustadz itu juga. Purworejo ya. Berarti di Tawangmangu itu kampung halamannya istri. Istri, ya. Gimana cerita awalnya, Ustaz? Kok bisa tekan? Ceritanya saya kan ketika tugas dulu terakhir dari Ma'had ya, terakhir saya lulusan tahun 96 di Al-Islam sana Lamongan, itu terus tugas di Malang. Nah itu kemudian tugasnya di kampus gitu. Maksudnya saat itu kan alumni masih barang langka itu, jadi masih zaman tahun 96 itu kan alumni belum saja belum ada, alumni pondok itu jadi betul-betul iya saat itu kan belum pondok belum banyak, belum ada DS, belum ada itu DS baru pertama berdiri, belum ada lulusan itu, belum banyak lah ya. Ini terus tugasnya di kampus memang, jadi dosen kan di kampus ya. Dosen itu ngajar mahasiswa ya. Nah, saya juga dosen tapi nggak di kampus, di masjid. Di masjid. Mereka pas pulang itu. Kayak LDK, lembaga dakwah kampusnya gitu ya. Ya kayak diniyah itu aja. Ini ngajar dosen kena untuk gaji kok kampus itu orang ngurus inisiatif mereka. Digaji enggak? Ya kajian-kajian umum karena tugasnya tugas di lembaga dakwah sana, terus itu rata-rata pesertanya kampus ya itu. Karena rata-rata saat itu saya openi mahasiswa itu kan ujiannya berat tuh lulus pondok itu. Saya pas pulang ke Jakarta, di Jakarta di rumah Abu Fatihah ini ada akhwat itu nunggu toko situ. Saya tertarik dari belakang terus tak tanyain, ini ngajinya ke siapa? Ngajinya ke Ustadz Kosdi. Wah, saya ngerti nih Ustadz Kosdi satu kelas dulu pas di kakak kelas pas ya. Itu wah ini terus tak tanya, ini apa namanya sih nunggu situ? Oh ini kasus dia pelarian dari Tawangmangu mau dijodohkan sama bapaknya karena manusia. Wah itu saya bikin tertarik itu, tak lacak terus ditembusi langsung jadi, alhamdulillah. Dan ternyata dia memang pulangnya syaratnya memang ada gantinya itu. Terus saya saat itu belum ada HP kan. Terus saya ngomong Ustadz Abu Fatih ini kita saya minta tolong ke Tawangmangu nanti ngelacak ini si perempuan ini rumahnya mana, anaknya siapa lah ke sana itu salah infonya dari Pak Kosi ke si ahwatnya ini katanya nanti ada calon suaminya, jadi langsung dia ngobrolnya gitu. Terus dia ngomong ke keluarga langsung disiapin. Dan dia ngomongnya memang karena biar jadi itu, padahal belum pernah ketemu saya itu. Saya juga belum pernah natur, jadi pas ke sana terus saya kaget itu ketemu rumahnya kan rame masak itu. Wah tak tanya ini Bu, ini acara apa? Katanya anak wedok ini dari Jakarta sudah dapat jodoh, ini jodohnya mau datang kalau nggak nanti sore besok pagi. Saya kan ngomong ngasih janji hari sore pagi. Loh Jakartanya siapa? Ya katanya orang Jakarta, saya juga belum ngerti orangnya. Jenengan yang nanya itu? Iya, padahal itu maksudnya untuk saya. Bukan saya ini gitu. Saya khawatir betul itu, tak pikir. Terus khawatirnya karena apa, Ustaz? Enggak, khawatirnya itu nanti saya kan belum ngerti wujudnya itu. Jenengan sudah ngerasa iki aku salah. Ngerasa itu ya, terus saya tanya, "Lah ini laki-lakinya itu siapa, Bu?" Terus dia tanya anaknya, "Wis sapa calon itu siapa namanya?" Yusuf. Wah aku gitu. Tenang ini. Akhirnya sama Abu Fatihah itu dipanggil. Saya ngomong jujur, ini yang dimaksud itu berarti saya, Bu. Kaget dia. Kalau gitu Pak Dip dipanggil semua, ngumpul. Terus ini yang nengai Ustadz Abu Fatihah itu ngomong, kalau gini harusnya dianukan ini etikanya kan harus natur dulu, terus gimana.
akhirnya nodor pas keluar tuh kan juga dia 10 bersaudara. Pas keluarnya itu 2 orang mirip itu. Saya keliru nodor, saya nontonnya sekilas so. Terus gimana Mas? Sudah? Ya sudah. Oke. Sik kiri po kanan. Aduh. Nah aku nonton sik kiri mau. Itu sik kanan. Waduh, salah. Rapopo lah mirip lah itu. Alhamdulillah. Terus itu juga hari itu juga setelah direkabe permintaan dari pihak sana untuk dinikahkan. Langsung sih nikahkan Abu Fatihah saat itu. Langsung saat itu. Itu tanpa maharaja saya enggak punya, belum madi, belum. Terus apa maharan tuh Ustaz? Ya minta duit beliau. Ustaz Abu Fatihah. Tak kei 200 gue mahar. Masya Allah. Habis itu nikah, saya langsung pulang. Keluarga belum ada yang ngerti. Saya pulang ke Purworejo ngomong ke keluarga itu belum ada yang ngerti kecuali Ustaz Abu Fatihah ini. Terus saya Purworejo ngomong ibu, ngomong keluarga, saya sudah nikah. Wagut kabeh. Saat itu saya kan belum jenggotan, masih umur 20 tahun. Masih nom-nomnya masih muda-muda tahun. Ya, terus akhirnya ya sudah, pokoknya pulang ngurus surat-surat. Akhirnya saya berangkat ke sana terus sama keluarga digowoni macam-macam tapi sendirian. Sama mbah itu. Terus akhirnya bisa nikah. Pas ke sana pun jadi wis nikah, tapi karena lupa saya wajah mana itu kan sekilas tadi nontonnya itu. Terus pas dinikahkan juga arep ngelirik kan gitu. Apa jenenge? Saya gudul basar lah saat itu. Gudul basar. Akhirnya gudul basar itu menundukkan pandangan, pemirsa. Akhirnya ya kita terus biasa bisa ketemu. Terus setelah nikah di KUA yang resmi, itu kan nikah syar'i langsung. KUA itu saya ngurus surat langsung 3 hari nikah KUA selesai, itu baru saya ta'aruf, kenalan ke istri itu. Setelah nikah baru kenalan? Tak tanya nama lengkap, itu. Iya, dia kan dulu bagaimana? Apa pakai CV biografi itu pakai WA, enggak ada apa-apa. Enggak ada WA, enggak ada apa. Kertas enggak ada, jadi telepon aja pakai. Akadnya gimana? Enggak tahu namanya lengkap. Kan apa namanya? Tahu, saat itu sudah tahu pas nikah dikasih tahu akad itu. Tapi pas ketemu lagi hari kedua ketiga kan nama nikahnya kan cuma nama itu tok. Nama lengkap, nama keluarga ngono baru. Itu masih malu-malu loh, Ustaz. Kan belum pernah ketemu, Ustaz. Iya, dia juga belum pernah. Alhamdulillah. Itu sampai masuk berita ini saya padahal nggak pernah nulis pas ada raker majalah Risalah itu, Ustaz Abu Umar sekalian itu kan ngobrol-ngobrol. Ternyata obrolan saya ini dijadikan tajribah. Pokoknya masuk tajribah majalah Risalah. Edisi ke-4 atau ke-5 baru awal-awal itu. Judulnya ini Setengah Din di Tawangmangu. Setengah Din di Tawangmangu, Masya Allah. Tapi itu yang buat ya itu editornya, saya nggak pernah bisa nulis. Pernah nulis ya, Masya Allah Ustaz. Masya Allah. Itu kejadian 24 tahun yang lalu. Sekarang 20. Sudah hampir 1/4 abad. 1/4 abad. Umurnya sama kayak FKM, Ustaz, berarti. Iya, saya nikah ini FKM belum FKM 20. Oh ya 25 ya, 25 1/4 Ustaz. Jadi sebelum kita lanjutkan obrolan dengan dai kondang kita ini, insya Allah dalam waktu dekat kita akan ada acara puncak syiar 1/4 abad FKM ya, insya Allah bertempat di Grawakaf FKM di Surakarta di utara UMS. Nanti hadir bersama guru-guru mulia, ustadz-ustadz dan ustadzah yang akan kita hadirkan, ramaikan syiar dakwah ini ya. Nanti teman-teman langsung datang saja, gratis insya Allah, tinggal datang. 3 hari ada 7 event ya insya Allah. 7 event, nanti jadwalnya akan kita share di media sosial insya Allah. Wah Ustadz, gimana Ustadz 24 tahun yang lalu. Dari situlah kemudian Ustadz Yusuf mulai tinggal di Tawangmangu kan? Saya balik ke Malang dulu, menyelesaikan tugas di Malang. Cuman pas sela-sela itu saya pulang, itu diminta ngisi taklim, akhirnya dari para PJ pengurus Tawangmangu itu minta ke saya. Jadi saya Tawangmangu itu bukan kok karena ngikut istri, tapi betul-betul karena memang diminta dari lembaga resminya Tawangmangu untuk saya ditetapkan di situ. Padahal dipikir secara saat itu di Malang saya ada usaha macam-macam lah, maksudnya dibanding Evan Kono serata mending gitu. Nah, terus pas ke situ tuh saya bayangkan ngapain itu gunung. Tapi Masya Allah Darwah itu memang salah satu golongan sih diselamatkan Allah di akhir zaman tuh as-solihun min ahlil jabal.
orang-orang soleh di sekitar gunung-gunung itu. Gitu ya? Wah, itu. Ya, saya bayangkan akhir zaman nggak ada listrik, nggak ada sinyal, nggak ada gas, nggak ada apa-apa. Itu stres kabeh orang kota, selamat orang gunung itu. Yang paling beruzlah ya, menyendiri di iya, air melimpah, nggak ada gas. Iya ya, masih bisa hidup. Mobil-mobil dongkrok, nggak ada BBM, kuda. Sana tiap rumah masih ada kuda. Tempat saya itu. Dahsyat. Dari situlah kemudian merintis dakwah, Ustaz. Merintis dakwah. Nah, pas diundang itu di Tangmangu memang kita langsung tinggal di situ. Sebetulnya sudah ada beberapa job-job pengajian sudah banyak. Cuman sudah berjalan. Ya sudah, cuman itu memang masih sangat klasik dan sederhana. Jadi acaranya masih sederhana banget. Gimana? Cuma klasik itu gimana? Maksudnya ya acara umumnya kajian itu cuma pembukaan, tausiah, penutupan lah. Terus kita kan bikin kajiannya sifatnya materi urut, ada kurikulumnya, kajian di kampung itu. Terus nanti acaranya dibikin komplit, ada tasin, ada kiroah, ada ada hafalan kecil-kecilan untuk standar ibu-ibu dan orang-orang tua itu. Terus nanti juga ada fikih langsung praktek. Nah, jadi saya tausiah itu cuma satu di antara sekian acara. Nah, itu saya bikin nilai jualnya di situ karena jadi semangat, termasuk yang dibentuk itu karakternya nggak cuma ilmu tapi kebersamaan, kemudian kegiatan outdoornya itu juga dibikin rutin. Jadi orang-orang tua itu program bareng-barengnya itu banyak itulah. Nah, itu yang berarti awal mula dulu sudah ada kajian-kajian, tapi hanya semacam ngaji, setelah itu Ustadz datang terus pulang gitu ya. Setelah jenengan datang lebih sistematik. Terus kita bikin itu, terus bentuk-bentuk kecil-kecil jadi banyak. Tadinya kan cuma kajian umum itu saya kayak berpotensi, misalnya di kajian ini ada 1, 2, 3, 5 orang kayaknya potensi itu, langsung kita undang, nanti kita briefing jadi kajian intensif. Nanti ibu-ibu gitu terus terbentuk sampai tadi ada 29 grup. Itu yang khusus saya ampu. Itu berarti sesuai dengan daerah. Iya, misalnya kan ada kajian umum besar, terus yang orang 100. Itu dari sekian 10 orang berasal dari sini, dibentuk satu kajian di situ, gitu ya. Nanti bentuknya itu kita ada 3 klasifikasi. Pertama berlandaskan teritorial memang daerah, karena kelompok daerah. Ada sih karena profesi. Tadi kan berlandaskan daerah tempatnya, dusun ini ada. Sana ada kajian komunitas Newtek ada. Terus NMAX, saya makanya duwe motor semua itu. Newtek itu motor GL itu ada kajian itu. Jadi namanya Taklim Newtek, Blumbang Newtek Club. Wah, itu ada juga. Terus ada komunitas NMAX juga. Kan komunitasnya banyak, cuman di antara mereka ada yang kita undang untuk diintensifkan ngaji. Maksud umum ada sih, khusus bisa ngaji ini ada juga. Harus ada sih komunitas bakul sayur gitu-gitu juga. Jadi ngobrol kabeh kalau ngaji itu. Terus yang ketiga apa klasifikasinya? Ketiga klasifikasi bukan pekerjaan tapi ini karena umur rata-rata SMP tuh SMP KB terus ini klub ustadzah karena guru, maksudnya sak ngajar itu ngajar di Kutab, guru Kutab jadi sak grup lagi profesi. Jadi ini kajiannya itu betul-betul semacam rumah untuk kayak kekeluargaan di situ. Jadi kajiannya bukan sekedar datang, jadi itu di absen tuh nggak cuma kehadiran tapi ya kiroah di rumah kita absen, terus qiyamul lail aja kita absen loh itu. Orang-orang kampung itu qiyamul lail terdata itu. Iya kayak kita bikin kayak jurnalnya juga. Untuk standar mbah-mbah ada, standar ustadzah ada. Nanti kalau Ramadan ada program global, ada istimewa juga. Istimewa itu kalau lahiran sakit atau nanti semua grup ini program untuk nengok bareng itu yang gitu ya. Kalau ada yang sakit ditengok bareng, nengok dengan ada SOP-nya juga, nanti iurannya berapa gitu. Jadi gampang. Jadi praktis. Terus itu antum bayangkan kalau misalnya sakit saya, itu berarti semua grup 29 datang semua itu. Makanya antum nggak pernah sakit ya? Alhamdulillah itu. Wah, itu. Pernah sakit tapi Ustaz? Ya, sakit sih sampai Om nggak pernah. Ya, alhamdulillah sehat terus dari kecil. Istri juga nggak pernah, anak juga nggak pernah. Coba saya ingin tanya Ustadz nih Ustadz, apa tipsnya Ustadz biar antum kan bayangkan Ustadz sehari bisa sampai
10, 9 majelis, 5 majelis. Paling sedikit 5 lah. 5 majelis ya. Nah itu gimana Ustaz mengatur? Berarti kita ini membeli waktunya beliau yang sangat mahal ini. Enggak apa-apa, saya memang ini wis izin 2 hari itu karena ngecamp. Jadi ini ada acara camp. Acara ngecamp itu. Berarti mampir ke sini dulu ya. Kan juga gini, taklim itu andai kata kita nggak hadir pun karena sistemnya sudah kita jalan. Tadi kan acaranya ada 10 poin. Jadi tausiah saya itu satu di antara sekian acara itu. Jadi nanti fikih mungkin tetap jalan, nanti pengabsanan qiraah nyenek-nyenek. Jadi ketemu mereka gojek-gojek aja itu sudah hiburan mereka. Jadi saya nggak ngisi itu tetap berjalan itu. Tetap jalan. Nah, gitu. Itu beda nek taklim liane nanti ustadznya nggak datang gagal sudah. Gagal gitu ya. Kan ada kultumnya mereka juga giliran itu. Loh, mereka juga kultum. Gue ngelatih mental mereka kultum. Masya Allah. Ada yang protes, kita taklim masa dengerin kanca dhewe, iku gue latihan nanti nek pas Ramadan itu antum tampil apa kultum-kultum itu, itu praktek latihannya yang gini iki. Wah, jadi nek gue sedikit tim 10 15 itu kan, dan ternyata ini saya banyak dapat ilmu dari situ kan. Mereka cerita nek ngobrol itu sesuai dengan ekspektasi dia dan pengalaman dia. Jadi ada nek secara ilmu mungkin kita karena mereka binaan ya mungkin, tapi secara pengalaman lain tuh ada sisi lain kita terus dapat banyak itu loh. Ternyata dia bisa kita ambil hikmah ya Ustaz. Itu hikmah-hikmah dari mereka nggak canggung Ustaz berbicara ya kan, di depan antum. Lah kan wis di briefing dulu, ini judulnya memang latihan. Saya nggak bisa, nggak apa-apa. Bahkan kepepet nggak bisa baca kok, nggak apa-apa. Baca apa yang dia tulis. Saya akan bacakan kultum. Tapi saya itu, insya Allah itu. Iya Ustaz. Gini Ustaz, antum pertama kali masuk ke Tangmangu langsung diterima oleh masyarakat Tangmangu atau ada kayak semacam, mestilah Ustaz, namanya dakwah kan banyak kendala, ada yang tidak suka, ada yang pingin wah sopo Yusuf Helmi gitu kan, cahanyaran gitu kan. Maksudnya ada nggak Ustaz cerita-cerita 24 tahun itu antum mengalami penolakan atau? Nek gini, kalau yang nerima, yang nolak kan, nerima mesti ada, nolak juga mesti ada. Nek nerima itu jelas karena saya di situ kan pertama sudah diminta dulu, jadi ada tim-timnya dan ada memang kantong-kantong kajian yang sudah ada. Itu jelasnya itu nerima karena dia memang mengharap lah. Cuman kan kita melebarkan sayap itu buka kajian lagi lah itu di tempat-tempat kajian itu ada yang beberapa yang menolak. Nah kalau sifatnya tablik yang umum kan kita dundang, nggak mungkin ditolak karena dundang ya. Tapi di awal-awal itu dulu, wah Masya Allah Jin, kita cerita sih apa untungnya berdakwah apa ujian-ujiannya ini. Ujian ya. Dan gayangan ujian. Aku tak cerita mungkin rapor ya, saya pernah naik disuruh turun itu. Turun khutbah Jumat. Pernah itu. Motor motor bannya dikencasi, pernah juga. Ya di Tangmangu itu. Iya. Dulu sekitar 15 tahun yang lalu. Itu karena apa sebabnya? Ya, materi antum yang terlalu. Dia kan memang dia nggak pernah ketemu saya, terus dia untuk berita negatif terus pokoknya di-image-kan saat itu pas berat-beratnya isu itu kan memang pertama awal-awal kontra itu ahlu tauhid syirik itu kan di kampung sana kelihatan banget ya. Berarti memang masih banyak kesyirikan ketika itu. Nek syirik pol itu saya ceritakan bab itu sampai puncaknya itu pernah sampai adu fisik sampai antum kalau nonton itu terkenal banget itu sampai Laskar Solo ke sana semuanya satu kampung dikepung. Terus ya karena sampai hewan-hewan kita teman-teman saya itu dilempari batu rumah terus kayak sampai depan rumah ditembok permanen. Akhirnya malam itu sampai berengadu fisik kampungnya kita kepung itu ya artinya sudah sampai ngalami itu. Terus kalau ngisi bahan dikencasi kan kita diminta ngisi ning sebagiannya nerima panitia masjidnya yang ngundang, tapi masyarakatnya ada yang di masjid itu ada beberapa komunitas lain sangat anti. Jadi pas kita disuruh naik tapi dia langsung nyuruh turun. Ada yang kayak gitu. Tapi nek saya ngerasakan nikmatnya, dukanya itu tuh awal-awal dan itu saya tuh kadang-kadang masih mikir nek jalan dakwah ini begitu berat untuk bahasan akhir-akhir ini kok saya merasakan sampai ngobrol ke keluarga kayak kita ini dapat istidraj ini lah, Masya Allah semuanya dimudahkan ya toh
semuanya diberi. Pokoknya kita khidmat untuk umat ini kabeh kebutuhan dicukupi umat. Bahkan gitu bahkan tak ceritakan sampai mungkin dekade 15-16 tahun terakhir ini kok sembako ngono hampir mungkin nggak pernah beli saya. Masa 16 tahun bayangkan itu. Masya Allah. Itu. Artinya semua disupport oleh dicukupi. Itulah yang kemudian dengan tadi motivasi keluarga Ustaz. Ya kita khidmat untuk umat. Ya, tak ceritakan. Karena umat berkhidmat untuk kita gitu Ustaz. Iya, saya ngerasakan betul. Bos, coba antum bayangkan nek taklim sehari 7 kali gitu aja. Itu kan gonta-ganti daerah, gonta-ganti suasana, gonta-ganti snack, gonta-ganti coba 7 kali. Padahal nek di kampung antum ngerti sendiri, taruhlah apa itu ikromnya dapat kemuliaan diberi, kemudian caranya situ jamaah memuliakan ustadznya. Nah, itu banyak orang kaya sih nggak dapat kayak gitu itu. Masya Allah. Ini kita maksudnya untuk Ustaz, cerita nikmat, maksudnya untuk cerita nikmat itu sampai bagian itu ujian atau nikmat? Nah itu tadi makanya saya tuh kadang-kadang ini istidrat apa ya, tapi itu tapi gini Zat, itu konsekuensi logis ketika kita berdakwah. Saya sampaikan ke alumni pas ngisi kemarin di mana ini tajwid di pondok itu ya, itu kaitan motivasi dakwah kan tugas saya itu alumni tak tanya, ini diantara kalian yang nanti niatnya keluar dari sini jadi dai, saya ngacung itu 30% tok ya, itu berarti terus tak sampaikan apa untungnya dai itu, ini kemuliaan antum ini di kampung saya ini itu alumni sampai 60 orang satu kampung saya itu, putra-putri itu yang alumni pondok ustadz-ustadzah itu total 60, tapi yang dimuliakan, yang ikromi, yang disebut ustadz itu ya ternyata yang mau terlibat dakwah. Yang nggak terlibat dakwah itu umum, itu hilang, celupan pondoknya hilang, kemuliaannya hilang, termasuk ekonominya, rezekinya hilang semuanya. Masya Allah. Antum kalau lewat itu resto-resto itu yang jadi pelayan alumni pondok juga banyak itu. Itu kan karena nggak mau terlibat dakwah. Tidak mau itu akhirnya dakwah. Kemuliaannya hilang, muruahnya juga hilang. Aduh. Dan dia mau pakai tampilan Islam aja nggak pede sudah, nggak pede. Masya Allah. Maksudnya ini maafan bukan karena niat apa, tapi kemuliaan kita ternyata betul. Ekonomi, kemuliaan, kesehatan semua itu meningkatnya bareng dengan meningkatnya dakwah itu tadi. Bisa dakwah itu. Gitu saja. Iya, itu maksudnya seorang nganggo dalil, tapi antum bisa praktekkan nih. Ya, antum praktekkan. Enak dalilnya Ustaz. Tapi gini, saya ingat nih, ini kalau tak sambungkan dengan kaulnya Ibnu Abbas itu bahwa al-ghina sittatul asya tadi, kekayaan ada 6 jenis itu. Paling rendah ghinaul amwal, paling bawah kekayaan finansial, ada kekayaan sosial, ada kekayaan waktu, ada kekayaan kesehatan, kekayaan fisik, kekayaan keluarga. Itu tertinggi ghinaul ilm, kekayaan ilmu. Kalau kita sudah ngejar yang kekayaan tertinggi, itu kekayaan nomor 1, 2, 3, 4, 5 dikasih semuanya. Itu gitu ya. Iya. Kita ini sering gagal paham. Kita ngejarnya kekayaan yang paling rendah, kekayaan finansial, akhirnya kesehatan, terus kemuliaan, ilmu dikorbankan semua. Itu. Tadi yang pertama kekayaan ilmu dulu saja. Kekayaan ilmu itu yang tertinggi, yang paling rendah tadi. Iya. Gitu. Masya Allah, Ustaz. Kalau saya boleh tanya, Ustaz, di tengah kesibukan antum di dunia dakwah ini, Ustaz, terus cara antum mengatur untuk ini, Ustaz, upgrading ilmu begitu bagaimana, Ustaz? Wah itu dia kelemahan saya. Itu dia. Tapi gini, saya ingat ya, gini. Ini tawadhu sekali Ustaz Yusuf ini. Man alimal ilma lima lam ya'lam Allahu ma la ya'lamuhu. Siapa yang ngajarkan ilmu ke orang yang nggak ngerti ilmu itu, dia diberi ilmu terus. Jadi memang cara tercepat ilmu laduni, cara tercepat untuk dapat ilmu itu ngajarkan ilmu. Contoh misalnya gini, saya sejak kecil di pondok itu dulu punya cita-cita pengen menghatamkan terjemahan Al-Quran. Nek baca Quran khatam kan biasa, nek baca terjemahnya itu sejak mondok itu nggak tercapai, sampai lulus aja itu baca itu mesti pernah sampai baca 2 juz terjemahnya tok itu gagal terus. Akhirnya saya dapat nasihat dari Ustadz siapa saya itu lupa, pokoknya dia antum ngajari tiap pada subuh kajian tafsir gitu aja Al-Quran nanti lah khatam. Betul Zat.
tak praktek tiap subuh itu 2 ayat sampai khatam. Masya Allah, nanti terasa betul tiap hari ada penambahan ilmu. Makanya walaupun nek tablik itu susah untuk nambah ilmu. Ya, itu tapi ini dengan ngopeni kajian yang intensif tadi, itu otomatis rutin. Itu kan materinya nanti kita urutkan dari bab ilmu. Misalnya semua bab ilmu dari masru'iyah, definisi keutamaan, syarat, rukun, terus nanti semua materi itu. Terus antum bayangkan satu materi itu saya nyampaikan karena 29 grup, berarti matamkan satu kitab itu matamkan 29 kali. Al-Iman saya ngatamkan 29 kali. Terus untuk nata ilmu misalnya ya kayak Minhajul Qasidin misalnya, itu caranya gue kajian umum, kajian ibu-ibu Minhajul Qasidin, itu khatam alhamdulillah. Akhirnya bisa ngatamkan Kabair, Minhajul Qasidin, Minhajul Muslim, terus itu saya gue kajian rutin karena saking banyaknya untuk memperbanyak jam terbang aja. Itu gue ngasih ilmunya, nek ngususkan belajar memang nek sekarang itu jadi kalau pas ada taklim itu aja kadang-kadang longgar bisa ngikuti nambah ilmu terus. Saya pernah ngikut Yaumul Ilmi itu, itu. Tapi emang tadi kelemahan saya itu duduk kelamaan gini tengeng aku. Itu emang tiap hari biasanya cuma taklim ngisi sebentar, nyenek pindah, taklim ngisi pindah gitu. Itu fisik kuat banget itu. Itu orang bayangkan aja ya masing-masing punya kelebihan. Saya ngerti Ustadz Sudarisman ketika ke rumah itu. Masa beliau itu kuat ngajar dari pagi sampai sore tiap hari duduk terus taksil ilmi itu begitu kuatnya itu. Wah nek aku ra kuat itu. Wong rapat aja nek 2 hari aku mesti mumet apalagi air putih terus ngene iki. Ora ketemu kopi. Gliyeng-gliyeng. Wah, sindiran niku kamu sampean. Maksudnya opo dhewe gawe kopi. Nah itu coba. Tapi nek nek misalnya taklim tadi pindah-pindah itu wah. Iya, tapi antum memang passionnya sing bangsa pindah ketemu orang ngobrol ngisi saya sebentar pindah lagi nyeneke oke gitu. Saya bingung, saya minum sehari bisa 17-18 gelas teh kopi itu aja, saya putih urung saya putih itu badan kayak gitu kok kuat banget minumnya. Mungkin minum manis Ustaz. Lah iya lebih itu konsekuensi logis itu. Waktu di kampung nggak ada sih ngasih air putih itu, nggak ada mesti saat kopi teh minimal teh panas itu teh cem-ceman teh itu. Tapi saya alhamdulillah berapa kali cek fisik dulu pas ada di sini di mana tempat antum sana itu Aki itu ada tes kesehatan itu ya. Alhamdulillah. Berarti besok Jumat antum harus ikut Ustaz. Wah, insyaallah. Medical check up. Saya undang khusus Ustaz. Wah, insyaallah. Jumat kosong enggak Ustaz? Ya dikosongin nek gitu itu. Besok ada free medical check up Ustaz. Sekarang ini untuk semua Ustaz. 2 tahun terakhir kita punya alhamdulillah ada asisten per grup itu nanti ada sih asisteni, terus ada anak sekarang bantu ngisi di ngisi di grup-grup itu. Insyaallah. Enggak maksud saya berpikir gini Ustaz. 29 grup ngaji intensif di Tangmangu. Kok ustadznya cuma jenengan? Ya yang lain kemana? Ada, ini saya cerita tadi kan yang khusus saya ampuh. Kita tuh ada 9 ustadz satu tim. Itu mereka juga ngopeni taklim itu. Yang 29 ini? Enggak. Beda lagi. Ini khusus saya ampuh tadi gitu loh maksud saya. Oh, siap. Berarti banyak ya? Banyak. Alhamdulillah. Iya. Ada mungkin kalau di total itu ya putra saja itu 24 grup, tapi skopnya luas, nggak cuma Tangmangu itu sampai mana, sampai Matose, Karanganyar, Karangpandan, Margoyoso, Jatiyoso itu. Cuman ini yang saya cerita tadi itu yang khusus yang saya ampuh. Tapi kita kan satu tim, jadi nanti saya pas pergi juga ada teman yang bisa handle, gentek-gentek itu insya Allah. Masya Allah. Ada syaratnya enggak Ustaz ikut grup antum ini? Syaratnya nggak ada, mereka nanti siapa aja boleh ikut. Nanti kan tinggal kalau kalau ini misalnya sudah setahun materinya sudah berapa materi rampung, nanti kalau ngikut lagi ya dikumpulkan jadi satu, kalau lebih dari 7 atau 10 gitu aja langsung dibentuk dari awal lagi gitu. Berarti ada yang baru-baru juga? Baru. Jadi itu kayak dibikin kelas-kelas itu, tapi non formal dan non resmi, jadi pindah-pindah tempatnya juga pindah-pindah. Itu saya bikin semangat. Berarti apa faktor yang membedakan Ustaz? Kalau saya tanya ke antum, antara antum dengan Ustadz yang lain itu apa yang membuat mereka wudu Ustadz Yusuf gitu? Ya kan gini,
kalau di kampung itu akhirnya suruh ngisi itu karena memang terbiasa, dia nganggep saya itu bukan mubalik tapi Teman kayak guru spiritual, judulnya sudah beda. Jadi karena antum bayangkan kajian kecil ya, itu dari fikih dulu kita ngecek kiroah, itu suaminya aja nggak sampai loh ngecek kiroah istrinya, ngecek itu kan, tapi sistem di kajian kita itu kan sampai bikin mereka itu segitunya itu loh. dari Akhirnya mulai bacaannya, cara dia sholat, semuanya dapat di situ. Dan semua aspek sudah termasuk kalau ada apa-apa. Jadi kajian ini kayak rumah, itu yang gue meningkatkan kualitas, yang gue bentuk karakter, yang gue ngelatih kebersamaan, termasuk juga kalau sakit itu saya nulungi mesti itu. Bahkan kalau ada acara apa, itu saya diandalkan pertama ya grupnya itu. Jadi bahkan kayak sedulur sendiri ya. Kan ikatan hatinya sangat kuat itu karena ada kegiatan bapak-bapak itu ada mabitnya tiap bulan, terus nanti kegiatan triwulan itu ya dari bulan 3, bulan 6, bulan 9 tuh ada kegiatan sifatnya memang bikin mereka itu nggak mungkin jadi mungkin. Contoh kayak nyepeda sampai Madura, itu orang-orang tua itu kan mereka membayangkan nggak mungkin tuh, tapi jadi mungkin. Terus ngecamp di itu akhirnya mah nilai jualnya luar biasa itu. Nilai jual yang antum maksud itu, nilai jualnya mereka itu jadi seneng. Mereka contoh ya, banyak orang kaya di kampung saya itu nggak pernah ngerti dunia luar betul. Itu nek ngulon mentok Karangpandan timur paling Cemoro Sewu ngidul mana itu paling ngidul Jatiyoso Mbah ikut ngaji itu jadi nanti sistem di pengajian itu membuat mereka tersistem untuk bisa keliling-keliling ya toh. Jadi ketika taklim punya giliran itu sana itu kan nanti jadi pengalamannya dapat, temannya tambah, kebahagiaannya juga tambah, dan orang-orang tua itu mereka butuh banget itu, kebutuhan pokok untuk orang tua itu ya dia bisa refreshingnya di tempat-tempat taklim ini. Masya Allah, jadi objek wisata ya. Iya. Tempat taklimnya. Iya Ustaz, Masya Allah. Gitu. Berarti memang antum sudah seperti guru spiritual ya, bukan lagi mubalik yang hanya ngisi pulang ya. Mubalik kan katanya umum banget itu kan memang sampai. Berarti apa-apa ditanyakan nggak antum kan Ustaz? Maksudnya sampai belah pitik aja mesti ngundang saya. Sampai sekarang ini gundul kepala bayi itu ratusan ya itu ngasih nama bayi, saya masih lupa kata kasih nama double itu. Lu kakaknya ini karena ini kan di kampung tuh budaya kekian tuh masih itu ya. Jadi masa sampai gurung beleh akeko mesti suruh sampai gundul bayi itu. Gundul bayi itu. Wah, enggak tahu sampai. Tapi memang waktu antum full untuk dakwah kok ya Ustaz. Jadi kayak ayo Ustaz mabit. Ayo mabit gitu. Iya sudah. Ayo Ustaz rumah ke terminal. Beleh kambing Ustaz. Datang gitu Ustaz ya. Iya. Enggak, maksudnya kalau ada akeko ada kan mesti sela-sela itu misalnya ngisi taklim sana, mampir karena ini jadwalnya akekoan sana karo nengok setiap itu kan tadi dari 29 grup itu semua anggota kan nanti ada program istimai setiap grupnya yang sakit apa melahirkan apa nikah itu mesti kumpul iuran terus nanti atas nama komunitas grup itu ngasih sambil mendoakan. Nah itu nek saya otomatis kan ngikut dan itu semua anggota saya grup itu saya datangi semua. Cuma sebentar-sebentar misalnya ngisi taklim sana nanti ngelewati jalur kayak mampir sebentar doakan. Itu cuma doakan. Nanti mesti suruh gondol ke tadi. Makanya saya beli alat cukur bayi khusus. Ada sih. Dulu kan belum ada, itu lamaan pakai alat itu. Doakan teknik gitu terus pokoknya. Masya Allah. Itu ya. Berarti Ustaz, kalau pola di dakwah di Tawangmangu itu jamaah datang sowan ke rumahnya jenengan gitu nggak? Kalau maksudnya kan jamaah dengan berbagai macam masalahnya kan Ustaz. Ada masalah keluarga, ada masalah pekerjaan, ada masalah warisan dan lain sebagainya. Itu datang ke rumah atau biasanya mereka cukup di grup-grup itu mereka curhat begitu atau gimana? Itu di grup itu saking bebasnya itu pertanyaan-pertanyaan sifatnya bukan pribadi bantu mesti dirampungi di grup. Tapi sifatnya pribadi itu sering ke rumah anaknya digawa masalah pegatan aja loh ke rumah saya. Jadi yang nggak terlalu pribadi itu contohnya ya misalnya ada kaitan utang pribadi kaitan utang pribadi atau kaitan kendala intern rumah tangga itu yang pribadi. Itu pribadi ke rumah. Tapi kendala-kendala umum itu malah dirampungin yang halaqah. Misalnya ini jadi memang betul kajiannya itu
yang intensif ini sampai betul-betul bisa membantu kaitan ekonomi juga. Itu dipraktekkan ta'awun zaman Nabi, kita praktekkan sana. Masya Allah. Berarti tidak ada anggota grup yang misalnya ada anggota grup yang masalah ekonomi, itu teman-teman yang bantu. Sampai kita kan ada bikin semacam ta'awun itu anggotanya dari anggota itu jumlahnya 250 totalnya kan 25 grup ya. Itu walaupun nggak ikut semua tapi dari 250 anggota itu semacam arisan, tapi 50 itu ditabung, jadi dienggo arisan 200, 50 tabungan 50 kali 250 itu kan sudah 12 juta ya sekitaran, itu per bulan. Itu nanti tabungannya dibagi kalau arisan selesai. Nah, itu sebelum dibagi itu nggak bantu mereka amal soleh. Jadi bawa duit sampai ratusan juta. Nah, jadi 12 juta itu untuk ta'awun disimpan. Tinggi tabungan aja. Jadi gini, anggota ada arisan tapi nggak wajib ini yang ikut aja. 250 itu 200 gua arisan dan kita berikan ke orang-orang sih memang membutuhkan berlandaskan musyawarah, misalnya kena riba, rata-rata menyelesaikan riba lewat itu. Nah, itu ya. Terus nanti yang tabungan itu ya kita sebelum bagi nanti, kalau baginya kan nunggu selesai. Nah itu sebelum dibagi kan duitnya ngumpul banyak banget itu. Per tahun per bulan aja jelas iurannya per bulan, setahun itu angkanya 100 lebih loh itu. Nah itu kan untuk nulungi mereka juga. Jadi kaitan misalnya kebutuhan darurat, nah itu kan akhirnya aman dari riba. Itu bank pelecet gulung tikar itu tempat saya itu. Karena ada kayak gini. Karena kita dapatkan orangnya kaitan riba ditutup pakai arisan, nanti dia tinggal setor arisan. Kan enteng banget. Terus nanti yang butuh mungkin angka-angka di bawah 10 juta itu dari anggota ya gampang banget tinggal di utangi tanpa riba. Kita tapi dia bayar ke iya kan itu duit mereka, mereka dianukan itu. Itu tuh pengurusnya cuma 3 mualimnya, saya sama 2 teman itu bawa duit sama itu. Jadi ngelesensi apa itu, wah seneng banget itu, bisa membantu mereka, gitu seneng banget. Padahal bukan duitnya loh, itu masa bisa terbantu tadinya kena riba nangis itu ya. Makanya di situ ada Laskar Gebuk Riba pembina. Laskar Gebuk Riba namanya. Tapi sekarang masih hilang itu karena udah hilang sendiri. Iya kan? Terus juga identiknya dulu agak sadis masalahnya, jadi itu hilang jadi masyarakat tanpa riba itu. Iya. Ustaz, kalau berbicara soal kurikulum, Ustaz. Kurikulum urut yang antum ajarkan ke masyarakat dari awal itu kayak apa, Ustaz? Seperti apa? Ya materinya kurikulumnya itu kayak sekolah aja misalnya. Tapi materinya satu-satu, pokoknya ngajinya urut dari materi al-ilmu misalnya, itu sampai selesai. Perkiraan kita misalnya al-ilmu ada 12 bab ya, itu berarti kalau saat pertemuan 2 bab itu nanti tinggal berapa, paling 2 bulan selesai. Nanti selesai mereka ada testing dulu, walaupun mbah-mbah itu nggarap soal, materi saya itu tak gawe soal, tapi sekarang nggak baik gitu, jadi ben praktis. Saya sendiri repot, akhirnya cukup setor buku catatan, nanti tak koreksi. Jadi ngaji walaupun tua-tua itu nyatet, bawa buku, bawa tas, nyalin gitu, nyatet. Setelah al-ilmu kemudian adab, akhlak itu, terus fikih. Nanti fikih dibarengin, jadi nanti ada acara fikih dulu kali 10 menit. Sesi sebelumnya tadi. Fikih, terus teori-teori itu, terus materi itu. Nanti ya terus materi akidah, pokoknya harus ada kurikulumnya. Iya Ustaz, Masya Allah. Terus mungkin Ustaz apa yang sudah antum dapatkan Ustaz? Artinya Tawangmangu 24 tahun yang lalu dengan Tawangmangu hari ini itu usaha dakwah yang sudah antum usahakan selama ini itu merubah masyarakat tuh dari yang kayak gimana jadi kayak gimana gitu. Saya ngerasakan itu ya perubahan signifikan itu memang siarnya coba. Antum merasakan aja naik ke Tawangmangu itu namanya wisata kan identiknya maksiat ya. Waktu cadaran jilbab begitu banyak itu kan bagian dari tanda kelihatan. Terus saya ngelihat itu dulu pas tapi ya ini bukan karena kita loh, kita satu tim loh Pak. Iya. Cuman
tadi yang saya sebut angka 29 grup itu khusus saya ampu, tapi kan yang lain juga yang lain. Dan kita juga bareng. Nah, itu sendirian yang memang yakin antum bayangkan ora kuat masih kan. Nah, makanya pas pergi-pergi gini kan juga nanti kita bisa ada yang gantian tukeran handle gitu. Itu jadi terasa betul karena intinya itu saya ngerasakan sekarang hampir tiap desa itu kita punya semacam real power lewat barokah dakwah ini. Jadi walaupun sekampung itu paling sih nerima kita cuma 10 orang, tapi 10 orang itu bukan hanya kenal tapi kayak personal yang menjadi nyata, menjadi orang kita nyata gitu loh. Hasilnya kalau targetnya itu sampai kita bisa nge-camp situ, bisa di rumahnya, di ikrom itu sampai begitu. Jadi betul-betul statusnya bukan teman tapi jadi muta'alim apa binaan apa semacam murabiah lah intinya gitu. Itu. Dan mereka sendiri juga bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya gitu Ustaz ya. Terus ya ini yang kelihatan dulu saya ngerti pertama kali di Tangmangu itu kan ritual paling sangar sana dan opo jadi ikonnya Tangmangu itu ada ritual-ritual yang apa? Ritual kesirikan. Saya itu apa semeriahnya itu ngalah ke Idul Adha. Bayangkan saat itu pas awal-awal saya datang itu sangarnya, tapi sekarang alhamdulillah wayangan apa semuanya jadi hilang dengan sendirinya karena dia orang semakin dekat dengan ilmu, semakin dekat dengan agama. Karena ya memang banyak faktor. Pertama faktor ilmu ya. Ini faktor kedua si anak-anak remaja itu kan nggak mau ribet dengan gitu. Terus mbah-mbah dulu juga sudah banyak yang mati, yang tokoh-tokoh itu kan sudah 25 tahun. Memang terus ahli sih ngubur sampai karena penataan kesirikan itu kan nggak semua. Kalau tokoh-tokohnya mati terus nggak ada penerusnya wis. Iya. Berarti estafet dakwah itu penting Ustaz ya. Artinya kadang kita kalau melihat ahlul batil itu tidak harus diperangi kan. Artinya kalau diperangi kadang malah memunculkan madharut yang lebih besar. Tapi dari estafet dakwah Ustaz, maksud saya ketika kita terus intens dakwah, terus menelurkan generasi yang sama, generasi dakwah itu sing ahlul batil kan belum tentu melakukan hal yang sama gitu ya. Akhirnya tadi umurnya entek dewe gitu kan habis sendiri gitu. Ini ternyata gini Zat, batil itu kelihatan kuat mewah itu karena apa? Al-haq belum dimunculkan. Coba antum praktekkan. Itu batil terlihat kuat karena al-haq belum dimunculkan. Batil itu mbok kuatnya kayak apa? Itu lemah karena cukup dengan apa omongan aja mereka kalah kok. Idza al-haq zahaqal batil. Itu ternyata itu kaidah ya berarti ya. Itu ternyata ketika al-haq dimunculkan kita bayangkan mereka kok gini apa bisa penting praktek. Ini saya pengalaman ada satu kampung itu dulu kita kirim ustadz ke situ itu ditolak, nggak ada satu yang belum sholat. Terus kirim lagi kedua nggak ada, terus saya pernah ke situ 2 minggu itu saya padahal biasanya kita ngisi neng didik orang-orang dong itu di situ dengerin aja nggak mau Pak. Saya bayangkan ya Allah. Terus saya bayangkan kayaknya nggak mungkin itu. Kaget, saya belum lama itu pas suruh ngisi kampung itu, jamaahnya full. Ternyata, loh ini siapa? Nggak tahu Ustaz, pokoknya dulu dikirim, ditolak terus nggak ada yang mau menerima. Kok daruah? Ini banyak yang sadar ngerti anak sini kok ada yang inisiatif di pondok kan. Ternyata dakwah itu berhasil apa enggak itu tetap nanti Allah balas itu pasti itu. Nah balasnya itu bisa jadi jarak itu dikirim ustadz saya 2 kali ngirim situ saya sendiri 1 bulan nggak pernah bisa dan nggak pernah ada masjid aja saya sholat cuma 4 orang lah kok kaget saya pas ngisi situ kok saya mikir itu kampung itu mosok saya kon ngisi situ terus sampai teman saya aja gumun masa antum dundang situ kono ku angel banget Pak. Coba kodaro saya ke situ kaget jamaah. Wah, berarti itu ranahnya sudah ranah Allah ya Ustaz ya. Ranah kita hanya di usaha saja ya. Usaha dan itu nggak berhasil, tapi berhasilnya setelah ganti generasi ustadz pertama ustadz pertama saya kirim situ aja dia nggak percaya nek situ ada alumni pondok nggak percaya. Terus pencetus pertama masuk pondok itu loh, itu bapaknya aja nggak paham pokoknya anakku pokoknya sekolah ke orang yang kono kayak rusak kabeh ngono. Terus ada yang nyarankan ya toh mriko mawon. Ketika diajari sana balik dari situ malah kok terus tapi yang kita ambil itu ternyata
dakwah itu penting disampaikan, itu walaupun di situ nggak diterima, mungkin nanti ganti. Ya kayak Taif itu semua nolak, ternyata ulama besar munculnya dari Taif itu karena doanya Nabi itu juga. Iya, Masya Allah Ustaz. Ya, wah, berarti kebatilan itu terlihat besar karena kebenaran belum dimunculkan ya. Saya sering bilang gitu Ustaz ke teman-teman ini Ustaz. Maksudnya mereka mendakwahkan kebatilan saja seserius itu, seprofesional itu ya Ustaz. Masa kita nggak serius, masa kita cuman ngasih sebagian waktu kita, ya kan? Nah ini kalau kita serius, insya Allah kebenaran pasti akan mengalahkan kebatilan gitu Ustaz ya. Ya, Masya Allah. Ustaz terakhir Ustaz, antum kasih pesan-pesan untuk para kaum muslimin Ustaz, terutama ya kita semua ini agar ya tidak hitung-hitungan dalam dakwah. Artinya dakwah itu juga bukan tugas ustadz saja. Dakwah itu kan tugas semua kaum muslimin kan Ustaz ya. Ya betul. Ya Ustaz. Betul Ustaz. Jadi ya gini. Jadi dakwah ini kan memang pekerjaan paling bergengsi Ustaz. Ya, karena itu pekerjaan para nabi. Dia itu statusnya ma'iyatullah, selalu dibersamai Allah. Dan yang hebat lagi itu dia tadi saya sudah sampaikan, termasuk semua keinginan kita yaitu itu meningkatnya dari ilmu, kemudian kemuliaan, rezeki itu sangat tergantung dari situ, dari dakwahnya kita. Semakin besar kontribusi kita ke mereka, itu semakin dicintai Allah. Karena ukuran kecintaan Allah itu ketika kita bisa memberi manfaat banyak orang, dan itu mesti balik ke kita. Dan kebaikan sekecil apapun kan balik, dan nggak ada kebaikan yang mengalahkan kita bisa mengajak mereka kepada kebaikan sampai dia ke surga. Masya Allah, dan ini unggulan umat Nabi Muhammad juga. Artinya bikin catatan malaikat nggak tertutup, walaupun kita sudah mati, bukunya masih kebuka terus karena kita di alam kubur, malaikat nyateti karena dari pahala orang-orang yang kita ajak itu tadi. Masya Allah. Nah itu makanya ini betul untuk motivasi saya sendiri, tak sampaikan pokoknya selama masih bisa, masih hidup, masih muda, masih sehat, tak pol-pol ke untuk nanti capek tinggal tidur, bangun tidur utuh lagi, sehat lagi. Nanti jogo-jogo nek kita sudah tua, sudah capek itu paling enggak sudah sudah kemana-mana. Dan saya ngerasakan barokahnya dakwah keliling-keliling Nusantara. Yang itu kalau saya bayangkan kalkulasinya itu kita pengen traveling itu berapa ratus juta saja. Itu akhirnya Allah mudahkan. Kemudian ya tadi kita diberi banyak keutamaan lah insya Allah dengan barokah keliling-keliling dakwah itu, diberi ilmu kekayaan, ilmu pengalaman, rezeki, kekayaan, kemudian visi kesehatan, rasa senang, kebahagiaan sama teman-teman, relasi yang begitu banyak. Memang salah satu ukuran ilmu, ukuran pengalaman, ukuran kebahagiaan itu dari banyaknya tempat yang dikunjungi. Nah itu kalau kita nggak lewat wasilah dakwah itu semuanya dapat dari tempat-tempat nggak mungkin kita datangi, itu akhirnya Masya Allah mungkin itu gambarannya. Iya, terus Ustaz, jazakumullah khairan, sangat menginspirasi dan memotivasi kita semuanya untuk tetap thiqah, tetap istiqomah, tetap tegar di atas jalan dakwah. Dan ini inspirasi juga untuk teman-teman yang mungkin belum ikut berkecimpung dan berkontribusi Ustaz ya di dunia dakwah. Dakwah itu menyenangkan, pekerjaan bergengsi Ustaz ya. Yang tadi yang paling menarik tadi, membuat malaikat tidak tutup buku gitu ya. Karena kebaikan terus mengalir Ustaz ya. Ya, dari orang ke orang, dari generasi ke generasi. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khairan atas kehadiran di studio FKM Podcast. Demikian bincang seru kita dengan Ustadz Yusuf Helmi. Semoga Allah jaga beliau, Allah berkahi usia, berkahi amal, berkahi dakwah beliau dan sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.